Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi pemirsa dengan saya. Kali ini saya berada di Rumah Tahfiz As-Sholihin Palembang ya. Saya sedang ditemani oleh Ustadz Hakim. Beliau pembina, pengasuh di sini di Rumah Tahfiz As-Sholihin ini, dan ini murid saya yang kebetulan bulan ini dia dikirim untuk belajar Al-Quran di sini, menghafal Al-Quran di sini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ustadz ya, supaya pemirsa bisa belajar mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Ini Rumah Tahfiz ini kan sebenarnya gagasan besar dari Bapak Kakanwil kita kan, karena di periode sebelumnya belum ada. Sejak Kakanwil Bapak Fajri ini baru ada Rumah Tahfiz, dan itu seluruh daerah atau seluruh sekolah madrasah dari MI bahkan tuh sampai tingkat MA harus termasuk bahkan swasta juga dianjurkan ya, diharapkan ya untuk mengikuti program ini. Dan kami menilai ini program yang bagus ya, program yang bagus untuk ya mungkin untuk apa ya, menjaga Al-Quran ya, menjaga Al-Quran. Salah satunya menjaga Al-Quran, kemudian bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi akhlak para siswa yang saat ini naudzubillah tahu sendiri mungkin ya kita. Baik Ustadz, kalau saya boleh tanya, apa kira-kira visi dan misi yang dipegang oleh Rumah Tahfiz As-Sholihin ini? Ya, visi ya. Dari Pak Kanwil sendiri, visinya itu As-Sholihin ini yang pertama itu membumikan maksudnya. Ingin membumikan Al-Quran itu di tanah. Maksudnya membumikan itu apa? Supaya ingin mewujudkan generasi Qurani di dalam masyarakat kita. Kalau misinya sih menyelenggarakan karantina untuk program menghafal Quran. Berapa lama karantina ini? Ya, 1 bulan. Oh, 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan, kemudian ganti lagi santrinya. Oke, baik. Di sini kan ada ustadz-ustadznya tadi. Iya. Ada berapa ustadz yang ada di sini pengasuh? Kalau jumlahnya itu 10 ustadz. 10. Tapi kalau mau dirinci ada 7 yang mukim di sini ikut kami Di asrama ya? Iya. Jadi 24 jam kami di sini mukim itu. 3-nya yang non mukim. Kalau untuk ustadznya itu ada 8, 2-nya ustazah. Oh iya. Banyak juga ya. Untuk jadi ustadz di sini itu bagaimana prosedurnya untuk bisa membina lah di sini? Iya. Pastinya mereka punya background menghafal kan. Ya. Tapi memang ada nggak standar ustadz itu harus sekian gitu untuk bisa di sini? Kalau standar sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi ini paling memang, tidak 10 juz ke atas ya. Iya pasti. Kalau bisa yang sudah hatam kan. Oh iya. Kami memang cari itu yang hatam kan. Hatam. Tapi memang ada ustadznya yang belum hatam Quran. Tapi kami nggak masalah sih. Karena di sini juga paling anak-anak cuma 1, 2 kan. Tapi yang paling penting itu rekomendasi dari pimpinan. Memang pimpinan yang lebih paham mana yang layak sama yang nggak layak. Dalam hal ini pimpinannya siapa ya yang menentukan siapa yang ustadz yang boleh? Ya, kalau dari sini sih pimpinannya ya dari Pak Kanwil langsung. Oh, langsung Pak Kanwil ya? Iya. Jadi kan memang ada guru-guru madrasah atau memang pimpinan-pimpinan yang di Kanwil itu mereka merekomendasikan ustadz yang memutuskan Zabidi langsung. Oh iya. Ya, ini luar biasa ya. Langsung Pak Kanwil istilahnya tidak melalui birokrasi yang ribet-ribet, langsung begitu ya. Oke, baik. Untuk santrinya tadi ini berapa? Satu angkatan itu? Satu angkatan kuotanya itu 50. Oh, 50. Gitu. Tapi yang memang setiap angkatan itu beda-beda. Ada yang 45, ada yang bahkan 55. Lebih kapasitas. Tapi sebenarnya ada kuota 50 sebenarnya. Iya. Kondusifnya aja 50. Karena satu kamar 4 orang. Oke, selama santri di sini ini kan banyaklah mungkin kegiatan. Kegiatan santri itu apa? Atau mungkin Aufa yang bisa ini menceritakan. Aufa ini hampir 1 bulan ya di sini ya. Mungkin tinggal seminggu lagi kalau
2 minggu lagi. Oke. Boleh saya tanya, Ustaz? Ya, apa yang dijalani Aufa selama di sini, mungkin kegiatan-kegiatannya? Pertama itu biasanya Dari subuh ya. dari subuh itu dibangunin jam 4. Jam 4 subuh itu udah dibangunin, disuruh sholat tahajud di musola. Habis sholat tahajud ada ngafal, mungkin ada yang ngafal Sambil Ada- menunggu subuh ya. sambil menunggu subuh azan subuh, sholat berjamaah. Sudah sholat ke asrama, di asrama siap-siap buat masuk kelas. Terus habis subuh masuk kelas sampai jam 7. Di kelas kegiatannya menghafal, murojaah, membaca Al-Quran. Yang berhubungan dengan Al-Quran itu ada di kelas. Insya Allah di kelas itu berkah. Terus dari jam 7 keluar kelas, istirahat sampai jam 8. Dari jam 7 sampai jam 8 itu diisi dengan sarapan, beres-beres, mandi segala macam buat masuk kelas jam 8 sampai jam 11. Nah, sebelum itu biasanya sholat duha dulu, sholat duha, baru masuk kelas jam 11. Di jam 11 selesai masuk kelas, masuk ke asrama, tidur siang buat biar kelas siangnya nggak ngantuk. Jadi Ada istilah refreshing lah, refreshing otak itu ya. Jadi istirahat dulu. Istirahat dulu. Istirahat Dari jam tidur 11 sampai dari jam 12. 11 sampai menjelang azan zuhur. Iya. Azan zuhur, sholat, habis sholat makan siang, habis makan siang siap-siap lagi buat masuk kelas siang. Jam berapa mulai siang? Mulai kelas masuk kelas siang itu dari jam 1 sampai qobla asar. Jadi berapa menit sebelum asar udah stop, istirahat dulu. Itu masih belajar tentang Al-Quran lagi? Itu pasti dengan Al-Quran. Bukan menghafal tapi? Ada yang Atau menghafal, menghafal juga? menghafal bisa jadi, murojaah bisa, Oh. membaca Al-Quran bisa. Ada juga sharing-sharing cerita-cerita tentang pengalaman cara menghafal, apa aja yang didapatin dari hafalan Al-Quran itu, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk para penghafal Al-Quran itu seperti apa gitu, biar motivasi untuk penyemangat menghafal lagi, biar semangat menghafalnya nggak males-malesan. Jadinya di kelas itu ya semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Habis itu sholat asar lah Habis ya. itu sholat asar, istirahat bentar sampai jam 4. Jam 4 masuk kelas lagi, Oh, masuk lagi? masuk jam kelas 4? lagi. Jam 4 masuk kelas. Apa itu jam 4 sore itu? Iya, Masih? masih Al-Quran. Setiap masuk kelas harus dengan Al-Quran. Jadinya di sini ditekankan untuk berinteraksi langsung dengan Al-Quran tanpa yang namanya dihalangin dengan handphone atau Handphone bermain-main. gimana handphone Kalau handphone itu biasanya dibagiinnya setiap hari Ahad itu dari jam 8 sampai jam 11 sampai jam 11.30 biasanya. Nah, terus masuk kelas jam 4 sampai jam 6 kurang 15. Jadinya dari habis asar itu ada waktu setengah jam, kira-kira setengah jam buat mandi, buat siap-siap, baru masuk ke kelas. Habis itu mungkin kalau ada waktu sedikit habis jam sore mandi, habis mandi sholat maghrib, habis sholat maghrib makan malam, habis makan malam ke masjid lagi, itu sekitar 6:30 di masjid lagi, itu murojaah bersama, murojaah baca Al-Quran bersama, murojaah bareng-bareng, menghafal bareng-bareng kan. Intinya sambil menunggu waktu Isya datang, di situ murojaah berinteraksi dengan Al-Quran lagi sampai Isya datang, sholat Isya selesai, nunggu lagi istirahat sebentar sampai jam 8. Dari jam 8 masuk kelas lagi sampai jam 10. Nah, kegiatan sama di kelas seperti yang tadi, berinteraksi, menghafal, baca, bagi pengalaman sampai jam 10. Jam 10 malam ya keluar kelas, mau makan bentar, makan, masih lapar makan lagi, minum, kencing, kegiatan-kegiatan yang emang biasa dilakukan seperti tidur. Di situ tidur lagi sampai seterusnya setiap hari seperti itu. Intinya jam 4 mulai. Intinya jam 4 subuh mulai, jam 10 malam sudah selesai. Sudah harus tidur. Intinya di sini full waktunya itu
berinteraksi dengan Iya, kalau dilihat cerita Aufa tadi full ya, Iya. Al-Quran lagi, Al-Quran lagi, Al-Quran lagi. memang Kira-kira bosan nih dah, kira-kira ada rasa nggak bosan? Itu lagi gitu ya. Gimana cara Ustadz gitu supaya anak-anak tidak jenuh atau tidak bosan gitu? yang pertama kalau semisal mereka tuh ngantuk ya, 30 menit awal tuh ngantuk, suruh berdiri semua ngajinya sambil berdiri. Oh, Memang gitu. kalau semisal mereka itu bosan baca, ya kami selingi dengan motivasi. Motivasi. Jadi mereka semangat lagi Iya. gitu ya. Pengalaman kami sampaikan, semoga mereka lebih giat lagi ngafal. Ya pasti kalau menghafal Quran ini luar biasa bosan. Ya, luar biasa bosan, luar biasa capek, ngantuk. Memang butuh perjuangan untuk menghafal Quran ini. Gak ada yang Instan. Bagi instan itu nggak ada. Oke, itu tadi kegiatan di dalam ya. Kalau kegiatan di luar ada nggak kegiatan di luar? Kalau kegiatan di luar itu ada sih. Itu kami Hamin 1 minggu sebelum wisuda itu kami jalan-jalan. Rihla. Pertama itu rihlanya tuh biasanya di Bait Quran yang di Kandus. Iya. Atau ke Jakabaring, situ ya sudah pulang di sini. Kegiatan selain berinteraksi dengan Al-Quran ada nggak? Yang maksudnya kegiatan-kegiatan lain? Yang di sini ya. Di dalam. Untuk di sini memang fullnya tuh ngaji, hafal, ulang. Tapi kalau seminggu sekali itu ya ada senam di hari Minggu paginya. Anak-anak mau main futsal boleh. Oh iya. Jadi kalau semisal hamil 1 minggu sebelum wisuda itu kami adakan MHQ biasanya. MHQ bersama Quran antar sesama mereka. Iya. Tujuannya lain tak bukan ya untuk mengetes hafal mereka yang pertama, kedua untuk menguji mereka itu mentalnya sudah siap atau belum. Kalau misal takut di depan umum kan, ada yang pegang begitu bentar. Iya, itu penting juga ya. Soalnya percuma hafal tapi nggak bisa ditampilkan atau didengarkan orang banyak kan gitu. Oke, apa namanya? Dalam pembinaan santri ya, pembimbingan itu ada nggak metode khusus yang digunakan? Ya, kalau semisal dari sini memang ada metode khusus memang, yaitu metode tadabbur ayat. Apa itu tak? Bisa dijelaskan? Ya, tadabbur ayat itu ya kita baca ayatnya satu-satu, ya, selingi dengan baca artinya supaya lebih melekat. Jadi satu ayat sedikit melekat. Tapi memang sesuai dengan kondisi di lapangan, anak-anak itu lebih condong di metodenya sendiri. Nah, intinya menghafal Quran itu nggak ada metode sih. Intinya menghafal Quran banyak-banyak dibaca. Kalau pengen hafal Quran banyak-banyak dibaca. Gitu. Kalau pengen lancar hafal Quran banyak-banyak dibaca. Nggak ada rumus lain selain banyak-banyak baca. Jangan berhenti membaca, jangan bosan membaca. Iya. Malah sampai-sampai Imam Syafi'i itu pernah berkata, kalau semisal di hatinya itu nggak ada sedikit pun pikiran maksiat, insya Allah itu tidak ada tanamkan di hati kita itu rasa bosan untuk mengaji Quran. Kami juga sering bertanya dengan kiai dengan Kiai Nawawi kan, Bang Samaja Agung Palembang, kayak mana supaya hafalannya luar biasa lancar mungkin. Kayak itu jawabnya cuma banyak-banyak dibaca. Oh gitu ya. Itu nggak ada metode lain, intinya banyak-banyak dibaca, banyak-banyak murojaah hafalan. Karena kita niat untuk menghafal Quran supaya kita lebih banyak baca. Walaupun misal kita nggak bawa Quran, kita masih tetap bisa baca. Walaupun lagi mati lampu kita masih bisa baca. Itu intinya. Oke. Untuk target ada nggak santri nih? Target apa gitu ya? Berapa ayat atau berapa juz atau berapa halaman? Ada nggak yang ditetapkan? Iya, kalau dari kami sendiri anak-anak itu minimal 1 juz dalam 1 bulan ini. 1 juz dan siap disimak. Itu menurut Ustadz Nur masuk akal nggak itu? Masuk akal target sekali. 1 juz tuh. Masuk akal sekali. Kalau misal 1 hari 1 halaman ya, 1 hari 1 halaman anak-anak menghafal. Mungkin kan 20 hari itu 20 halaman. Karena 1 juz itu 20 halaman. Nah, mungkin 1 minggu akhir itu digunakan untuk mengulang hafalan, untuk lebih melekat dengan hafalan lagi. Karena kami di sini nggak muluk-muluk, cuma 1 juz, insya Allah siap disimak. Karena kami takutkan kalau semisal lebih dari 5 juz, mungkin anak-anak kurang
mengulang hafalan, cuman setoran tapi lupa semua. Kami nggak pengen gitu. Jadi harus melekat betul. Iya. Kami minimal 1 juz lah 1 bulan. Tapi memang ada anak-anak yang luar biasa, memang IQ-nya mungkin lebih dari 1 juz ya. Iya, semangatnya lebih mungkin kan. Di rumah memang pengen menghafal luar biasa, pengen jadi hafid Quran. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang makan 4 juz. Dan yang kurang 1 juz ada juga pastinya. Ada juga pasti. Ada juga pasti. Nah, itu kendalanya apa, Tat, untuk anak yang tidak mencapai target tuh? Iya. Selama ini bagaimana? Yang pertama itu faktor utama ya. Faktor utamanya itu kualitas bacaan mereka. Iya. Karena kalau semisal bacaan mereka itu sudah bagus sesuai dengan tajwid, insya Allah mudah menghafal. Jadi tajwidnya harus bagus dulu mereka ya, dibenerin. Memang purenya aslinya itu orang menghafal Quran itu sudah harus bagus tajwidnya dulu, sudah bisa baca Qurannya dulu. Nah, ini kendalanya memang anak-anak yang dikirim di sini nggak semuanya bagus kan? Iya. Tapi kami mengapresiasi mereka sudah mau kesini, Iya. meninggalkan sekolahnya, meninggalkan rumahnya untuk kesini 1 bulan Di karantina ngaji. Dan kami di sini nggak menargetkan mereka hafal banyak. Iya. Intinya di sini mereka ngisi 1 bulan full itu dengan ngaji. Kami di sini juga ada sholat berjamaah dengan harapan mereka ketika sudah hafal Quran, pertama hafal Qurannya, adab yang lebih bagus, akhlak yang lebih bagus, ibadah yang lebih bagus, sholat yang lebih bagus, itu sih. Karena inti menghafal Quran itu semakin mereka hafal Quran, semakin bagus ibadahnya. Iya, insya Allah. Nah, Iya. seperti itu ya. Itu harapan, Itu ya, harapannya itu, harapan itu harapannya terbesar. Dan harapan jangka panjangnya di akhirat pastinya ada kan ya. Iya. Karena orang-orang ini, para penghafal Quran ini nanti kan mendapat syafaat itu insya Allah kan. Iya. Al-Quran akan menjadi syafaat nantinya Bagi mereka, dan maka mereka janjinya itu bisa memberikan syafaat untuk orang lain. Oh iya. Iya. Aufa berapa hafalannya sekarang ini? Sekarang lagi juz 2 akhir. Sebentar lagi simaan. Semoga lancar. Ya. Terus hafalan mungkin sekarang yang masih ingat insya Allah itu 5 juz. Juz 28, 29, 30, juz 1 dan juz 2 sedikit lagi insya Allah 5 juz. Kalau saya jadi orang tuanya bangga sekali ya, anak seperti ini ya pemirsa. Jadi itu tadi pemirsa obrolan saya dengan Ustadz Hakim, dengan Aufa ya. Kita bisa belajar banyak terutama tentang Al-Quran ini dan pengamalannya. Mudah-mudahan dari obrolan ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya, membawa manfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya yang lebih bermanfaat insyaallah. Dari kami dari Rumah Tahfidz As-Sholihin Palembang, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.